biasalah menghadapi persoalan. Jangan lari dari persoalan. Saya datang ke lokasi, saya sampaikan. 1, saya penanggung jawabnya. 2, ini saya bereskan. Aneh tapi nyata, warga Wadas unjuk rasa di Jakarta. Denny Siregar nyeletuk, Ganjar belum jadi presiden, dia masih di Semarang woy. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yang ditahan saya minta keluar, 4 saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya, 100%. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti aksi unjuk rasa warga Wadas di Jakarta baru-baru ini. Produser film Sayap-Sayap Patah ini menyebut ada baiknya mereka hanya menggelar aksi di wilayah Jawa Tengah, sebab Ganjar Pranowo masih belum menjadi presiden. Lah, dia mau Ganjar kok di Jakarta? Ganjar belum jadi presiden mas, dia masih di Semarang, ujar Denny Siregar dalam cuitan Twitternya pada 27 Juli 2023. Sebelumnya, sejumlah warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah datang ke Jakarta menggelar unjuk rasa pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin. Mereka menyampaikan protes soal aktivitas penambangan kuari batuan andesit untuk proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Bener. Sebab penambangan tetap berjalan meskipun izin penetapan lokasi atau IPL sudah habis sejak 7 Juni 2023. Aksi awalnya digelar di dekat rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo di kawasan Jakarta Pusat yang juga bersebelahan dengan kantor YLBHI. Aksi yang dilakukan warga Wadas dan sejumlah aktivis itu sempat terhambat karena sejumlah relawan Ganjar keberatan aksi dilakukan di lokasi tersebut. Masa aksi akhirnya bergeser ke seberang rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo dan tetap menggelar aksi protes. Kabarnya aksi itu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui pelanggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini aktivitas yang dilakukan yakni pembukaan jalan untuk akses tambang kuari. Pada permasalahan ini, Ganjar dinilai gagal melindungi warga Wadas yang lingkungannya akan dijadikan lokasi penambangan batu andesit. Dari informasi yang dihimpun, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo adalah salah satu proyek strategis nasional atau PSN di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penanggung jawab proyek tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pimpinan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Rencana konstruksi proyek bendungan telah dimulai sejak 2018 dan direncanakan selesai pada 2023 mendatang. Dikutip dari laman resmi kppip.go.id, total investasinya mencapai 2,6 triliun rupiah dan dengan kucuran dana dari APBN APBD. Ganjar memang masih ada kekurangan, tapi harus kita akui bahwa beliau saat ini yang secara elektabilitas unggul dari Anies. Prabowo okelah masih tinggi, tapi sangat rentan karena kadrun sekarang mulai menyerang beliau. Beliau juga dari keluarga pluralis yang hidupnya tidak terlalu islami sehingga akan makin mudah digerus elektabilitasnya. Jangan heran kalau ada kelompok fokus menjatuhkan Ganjar karena mereka sadar siapa prioritas utama untuk mereka jatuhkan. Tapi hikmahnya adalah di sini kita bisa melihat mana yang benar-benar nasionalis dan membela NKRI di atas kepentingannya. Dari awal, narasi kasus Wadas ini sudah mulai dirasa ada yang janggal ketika dinarasikan agar pemerintah pusat mengetahui pelanggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Narasi yang lucu, warga Wadas desak Ganjar stop proyek tambang batu andesit ini. Maksudnya apa ya? Pak Ganjar kan sekarang masih sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang artinya kantornya masih di Semarang. Tapi ini kok warga Wadas ke Jakarta untuk desak stop tambang batu andesit? Ini lucu sekali. Bagi yang sedang ingin mempolitisasi isu ini, please segeralah bertobat. Peluang ini memang sangat bagus untuk menyerang satu orang atau pihak tertentu. Tapi kalian tidak akan punya peluang. Jangan jadi pengecut yang hanya berani bermain di balik layar demi keuntungan politik pribadi atau kelompok sendiri. Jangan jadi orang munafik. Bagaimana kalau menurut Anda? Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi.
Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Semakin lemahnya elektabilitas Anies Baswedan, maka dibuatlah framing bahwa seakan-akan dia ini dijegal. Anies terkapar ditampar lembaga survei dari Australia. Elektabilitas Anies masih jauh di bawah pantat Ganjar. Buzzer Anies kena tampol. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, yang terbaru dan menjadi pukulan telak bagi Anies Baswedan adalah ketika banyak sekali tokoh yang digadang-gadang akan maju menjadi cawapresnya, namun ternyata faktanya apa? Ternyata faktanya hampir semuanya itu menolak. Dari 3 nama calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, cuma Anieslah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Hasil survei Ating Research, sebuah lembaga survei yang berbasis di Australia, pada tanggal 12-17 Juni 2023 mendapati bahwa pertarungan kandidat calon presiden antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih ketat. Suara pemilih juga masih rentan berubah. Dalam survei tersebut, Ganjar memperoleh keterpilihan 34%, disusul Prabowo Subianto 33%, dan Anies Baswedan 27%. Sebanyak 3% responden menjawab rahasia dan atau belum memutuskan. Sementara 3% lainnya tidak menjawab. Selisih elektabilitas yang tipis ini masih rentan terjadi pergeseran atau perubahan, mengingat pencoblosan Pilpres dilakukan awal tahun depan. Sementara itu, perihal pertanyaan tentang bagaimana visi misi capres yang diinginkan publik, sebagian besar responden menjawab ingin dilakukan keberlanjutan program Presiden Joko Widodo dengan adanya sejumlah perbaikan. Responden yang menginginkan visi misi tersebut mencapai 61%. Sedangkan yang menginginkan pemerintahan baru sebaiknya membuat kebijakan baru dan berbeda sebesar 20%. Sementara 18% lainnya mengatakan sebaiknya melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini. Survei Ating Research dilakukan secara tatap muka pada tanggal 12-17 Juni 2023 dengan jumlah sampel responden sebesar 1.200 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,8% pada tingkat kepercayaan mencapai 95%. Melihat hasil survei Ganjar yang dilakukan oleh lembaga survei Australia, menandakan bahwa elektabilitas dan kualitas Ganjar memang nyata bukan mengada-ada. Bayangkan, bukan hanya di Indonesia. Negara tetangga jauh Indonesia saja mengakui kedikdayaan Ganjar dalam elektabilitas. Ini tentu menjadi tamparan keras untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan. Pasalnya nggak di Indonesia maupun di luar negeri, elektabilitas Anies tetap di urutan ketiga. Bahkan pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum menilai Partai Nasdem sudah terlihat tak percaya diri lagi mengusung Anies Baswedan. Sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, Anies hingga kini masih belum menunjukkan tren elektabilitas yang positif. Ia kerap menduduki posisi 3 di berbagai survei, berada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tak hanya persoalan elektabilitas yang stagnan di posisi buncit, Yusuf juga menyinggung soal penolakan dari berbagai tokoh nasional untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Sebut saja seperti Mahfud MD hingga Hovifah Indar Parawansa. Sebagaimana diketahui, perkembangan terbaru berdasarkan hasil survei terbaru dari New Indonesia Research and Consulting, elektabilitas Anies masih berada di posisi buncit di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dari survei tersebut menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari nama bakal calon presiden lainnya dengan raihan angka mencapai 26,5%. Ganjar Pranowo cenderung menyusul di posisi kedua dengan angka 23,6%. Kemudian Anies Baswedan berada pada posisi ketiga dengan elektabilitas 13,3%. Para pendukung Anies tentu juga tertampol dengan adanya survei dari Australia itu. Pasalnya, sudah sering pendukung Anies menganggap lembaga survei yang menempatkan Anies di urutan ketiga adalah bayaran. Tapi melihat hasil survei dari Australia itu,
apakah pendukung Anies juga akan menuduh hal yang sama? Hasil survei tadi sudah cukup membuktikan bahwa mereka tidak akan berkutik. Mereka mau menuduh dengan cara apapun, rakyat tidak percaya. Rakyat tidak akan memilih mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Biarlah, anggap saja mereka ini anak kecil yang sedang cari sensasi karena kurang perhatian tapi tidak ada yang peduli. Lama-lama juga bakalan capek sendiri. Bagaimana kalau menurut Anda?